ternyata menolong orang itu tanpa berdasarkan kita mau apa, di luar kita memikirkan harus menjadi juara, di sana kita harus bisa bantu teman yang sakit tanpa memikirkan latar belakang dari mana, dia siapa, pada posisi seperti apa gitu. Halo semuanya, balik lagi di Kukusan Kumpul-Kumpul Santuy bareng aku Abdul Halim. Nah, di sini kita bakalan bahas soal topik seputar prestasi mahasiswa yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, ngomong-ngomong soal prestasi, pastinya kita udah tahu lah ya, Polkesyo itu adalah salah satu kampus yang prestasinya cukup banyak, bahkan banyak banget, entah di kancah daerah, kancah nasional, bahkan internasional. Nah, kebetulan hari ini saya ditemani oleh orang-orang yang luar biasa. Yang berada di depan saya ini ada dua narasumber yang baru aja mencetak sejarah lah ya, mencetak sejarah prestasi di kancah nasional, yaitu di pemilihan Putra-Putri Maritim tahun 2025. Nah, langsung aja kita bertemu dengan narasumber kita. Di sini ada dua orang lah ya. Ada Mas Ahda dan juga Mbak Nurma. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka bisa perkenalan dulu mungkin dari Mas Ahda dulu lah ya, Mas Ahda dulu. Oke, semuanya perkenalkan, saya Ahmad Ahda, sekarang sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, menduduki semester 2 nih ya, masih 2 udah Masya Allah, udah masuk nasional. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa keperawatan internasional, program D4. Oke, Mas Ahda dari Sarjana Terapan Keperawatan Internasional. Siap. Terus yang cantik ini berada di sebelah kanannya Mas Ahda, Mbak siapa? Kalau boleh tahu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurma Febriani Pala Astita, biasa dipanggil dengan teman-teman Nurma. Saya dari program studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Oke, jadi kita udah kenal ya teman-teman semua, ada Mas Ahda dan juga Mbak Nurma yang ada di sini. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa yang bakalan kita ajakin ngobrol. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak udah mau hadir di Kukusan ini. Keren banget dan juga selamat karena sudah dinobatkan menjadi Putra-Putri Maritim Nasional tahun 2025. Nah, langsung aja mungkin lah ya, ngomong-ngomong soal Putra-Putri Maritim, nah keterkaitan dengan prestasi yang ada di Poltekkes. Tentunya kita tahu kan ya, visi misi Poltekkes adalah unggul, berbudaya dan juga mendunia. Nah, ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kampus kita soal prestasi-prestasi para mahasiswanya. Nah, di sini ada Putra-Putri Maritim. Mungkin dari Mas Ada dan Mbak Nurma bisa dijelaskan gak sih? Mungkin dari teman-teman juga kan belum tahu nih soal Putra-Putri Maritim tuh apa dan bergeraknya di bidang apa. Mungkin dari siapa dulu? Mas Ahda dulu. Mas Ahda dulu. Oke. Dari Mas Ahda dulu aja lah ya. Oke. Nanti aku nambahin ya. Nanti ditambahin sama Mbak Nurma. Oke. Silakan Mas Ahda. Tentang Putra-Putri Maritim ya. Nah, jadi di sini tuh kebetulan kita sebagai duta, sebagai brand ambassador gitu. Jadi kita dinobatkan untuk memperkenalkan lebih jauh lagi tentang maritim yang ada di Indonesia. Dimulai dari ekowisata, kelautan, bahkan pertahanan dan keamanan juga. Oke. Nah, selebihnya itu kita juga diundang untuk balik ke Korps Marinir asal kita diklat itu bisa bertemu lagi dengan pelatih-pelatih yang lain, bahkan dengan komandan batalion di sana juga. Kalau dari Mbak Nurma sendiri bagaimana? Oke, Sebagai promotor lah ya. Iya, sebagai dari Mbak Nurma promotor. bagaimana di Mbak Nurma? Jadi Putra-Putri Maritim Indonesia ini mungkin sebuah pemilihan yang beda dari duta-duta lainnya, karena memang dari di sini kita dididik di tempat yang berbeda ya, karena kita di Bumi Marinir Cilanda yang dimana ada semi militernya sedikit. Jadi di sana kita belajar dari ketepatan waktu, disiplin, cara bicara, kemudian ketika kita melakukan sesuatu hal atas perintah itu apakah kita langsung segera atau tidak, kemudian cara kita berbicara kepada orang yang lebih senior atau lebih tua itu bagaimana, kemudian cara makan kita juga seperti apa. Kemudian di Duta Maritim ini juga teman-teman juga belajar mengenai inovasi teknologi yang ada di Indonesia menuju Indonesia Emas di tahun 2024. Oke, gitu. keren banget lah ya. Berarti Duta Maritim ibaratnya sebagai promotor ya. Betul Bukan hanya di sekali. bidang bahari, bahkan di pertahanan juga. Iya. Tadi juga sedikit-sedikit ada terkait budaya juga lah ya. Budaya juga. Nah, oke, ini menarik sekali teman-teman semua karena Putra-Putri Maritim ini ibaratnya cukup baru lah ya di kalangan-kalangan apa kalau di kita sebutannya pageant lah ya. Iya, pageant. Pageant. Nah,
Tadi kan sudah sempat kita bahas soal promotor lah ya, promotor. Nah, aku mau sedikit mengulas terkait dengan budayanya. Nah, apa sih dari Putra Putri Maritim ini yang ada kaitannya dengan budaya mungkin? Oke, dari aku dulu ya. Iya, Kalau silakan. dari aku dulu kan orang Jawa itu terkenal dengan orang yang sabar, Hmm. unggah-ungguh, murah senyum. Oke. Terus cara berbicaranya juga mungkin beda dengan teman-teman yang dari Medan, dari Papua, dari Kalimantan, nadanya tuh udah beda. Jadi dari situlah kita belajar yang namanya ketika bicara dengan orang yang luar daerah tuh kita masih bisa mengontrol emosi kita. Kemudian kita bisa memahami teman-teman yang dari luar itu. Ketika orang Jawa bertemu orang Batak itu kita masih bisa yang kayak nggih, oh begitu ya. Oke. Jadi kita masih bisa menyisipkan bahasa-bahasa Jawa yang bisa dikenal oleh teman-teman. Sempat sih kita mengajari kepada teman-teman kayak kalau mau makan bahasa keramanya apa kayak gitu. Kita sering bertukar bahasa, bahkan bertukar budaya. Kalau di Jawa nih makanan khasnya apa nih, sumber Terus waktu itu jawabannya apa tuh? kalau kita jawabnya gudeg. Oke, gudeg. Gudeg. Emang mainstreamnya emang gudeg lah ya. Iya, Oke. gitu. Terus ada yang kalau bakpia tuh gimana sih kayak gitu. Akhirnya kemarin kita bawa oleh-oleh bakpia juga. Iya, Kita iya, kenalin aku ke bawa teman-teman. bakpia juga, bakpia Iya, kesana lah ya. betul banget. Terus sempat nanya kalau gudeg tuh kenapa menjadi khasnya Jawa tuh apa sih yang bikin unik, rasanya kah atau misalnya menu untuk siapa sih? Kita sempat cerita juga. Jadi kita memperkenalkan budaya Jawa, kemudian kita memperkenalkan seperti museum-museum yang ada di Jawa itu bagaimana gitu. Terus perkembangan dari budaya Jawa di dunia maritim itu seperti apa, seperti Pantai Parangtritis itu kan masih ada tempat-tempat yang untuk bersembayang ya, seperti Pantai Parangkusumo. Jadi itu masih ada dunia budaya dan maritim yang menjadi satu gitu. Kita memperkenalkan kepada mereka juga gitu. Oke, nah ini menarik banget nih karena ternyata bahkan di dunia maritim di bahari ya, sebenarnya kalau orang bilang kan cuma di perikanan dan kelautan, ternyata Betul. kita juga bisa membawakan budaya yang ada di Betul. situ seperti itu. Nah, kalau dari Mas Ahda sendiri gimana? Nah, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya agak sedikit sama dengan Mbak Nurma. Nah, seperti yang dikatakan dari budaya, tata adat mereka, dan pastinya ada sumber-sumber untuk cara mereka beribadah, persembahyangan juga ada di sekitar Jogja atau Jawa sini. Nah, bahkan di sana tuh untuk selama kami diklat sana itu banyak sekali tradisi yang dikenalkan, mulai dari pentas seni yang mereka tunjukkan seperti tari daerah, mulai dari yang Padang, Minangkabau itu, dan juga dari Bali, banyak pokoknya. Bahkan ada yang sampai dari Papua Tengah loh. Oke, Itu. jadi udah Wow. cukup sesuai lah ya dengan visi misi kita ya, Betul untuk berbudaya banget. mendunia. Nah, soal kita coba ke bagian PP-nya deh. Putra Putri Maritim ya. Sorry. Putra Putri Maritim tahun 2025. Aku mau tanya-tanya sedikit. Itu kan pasti otomatis saat kalian mau mencoba masuk di dalam dunia ini, pasti kan ada alurnya. Mulai dari pendaftaran, mungkin ada seleksinya kan, yang pastinya nggak cukup cuman yaudah daftar terus jadi, kan nggak mungkin. Nah, mungkin bisa diceritakan gak sih waktu itu seleksinya apa aja, terus dari Mbak Nurma atau Mas Ahda sendiri apa yang perlu dipersiapkan? Mungkin dari tadi kan Mbak Nurma dulu udah ada. Nah, dari Mas Ahda coba kita ganti-gantian lah ya. Oke, jadi dari pendaftarannya itu pertama kita harus mempersiapkan fisik dan mental juga. Nah, itu bisa kapan saja dan di mana saja. Itu pokoknya harus steady, ready banget. Nah, di sana untuk persyaratan seperti tinggi badan atau berat badan itu pastinya ada. Untuk berat badannya tidak dikasih tahu ya untuk berapanya. Tapi Nah, harus cuman ideal. harus Harus ideal ideal, aja oke. pokoknya. Tinggi badan. Dari Ya sesuai lah ya, BMI-nya. proporsional lah ya. Iya betul. Oke. Seperti BMI ideal itu sekitar 20 sampai 25 ya kalau salah. Nah, di situ untuk tingginya 180 ya Iya. untuk minimal. Sungguh tinggi juga ya. Iya. Kalau aku ini 172 bisa masuk gak ya? Bisa. Bisa. Oh, bisa masuk, masih bisa masuk. Masih bisa. Bener nih ya. Bisa. Nah, oke. Terus. Nah, kita tuh pastinya perlu mempersiapkan berkas seperti kayak CV, bahkan nanti juga kita akan diberikan penugasan untuk promosi tentang ekowisata, fungsi ada. ekowisata maritim di Jogja sendiri. Jogja sendiri, Sendiri, atau oke. nggak cuma di Jogja sendiri, bahkan di wilayah tersendiri ataupun di Indonesia ini. Nah, untuk sekiranya yang lain pastinya kita perlu mempersiapkan seperti materi tentang kemaritiman itu sendiri. Pasti nanti ada seleksi wawancara dan juga seleksi tesnya juga dari kuis. Nah, itu mungkin nggak jauh dari tes SKD ya, Mbak ya.
Nah, SKD itu apa tuh? SKD itu Kayak gimana ya? Lebih banyak tentang ilmu materi tentang Pancasilaan, kewarganegaraan, dan juga untuk materi-materi dasar yang kita kuasai gitu. Oke. Nah, kebetulan Cukup kami banyak lah ya. Iya, banyak. Nah, kebetulan kami dari paguyuban ya Mas. Iya. Paguyuban berarti tadi ada administrasi, berkas-berkas, CV dan sebagainya, terus juga mental lah ya, mental yang harus kita persiapkan untuk masuk ke PP. Nah, mungkin dari Mbak Ahda gimana? Mbak Nurma. Sama Mbak Nurma nggak ada ya. Agak ini ya. Agak pusing soalnya. Namanya agak mirip-mirip. Oke. Dari Mbak Nurma gimana? Dari Mbak Nurma. Kalau dari aku sendiri selain ada seleksi administrasi, jadi administrasi itu kenapa penting? Jadi ada poin penting di PP Maritim ini yang harus dipenuhi. Jadi kayak ada surat pernyataan, fakta integritas, kemudian ada juga surat pernyataan tentang mengenai Pancasila. Jadi di situ kita emang bener-bener bukan sebagai duta aja, tapi kita peduli dengan negara gitu. Kemudian setelah seleksi, jadi ada 2 jalur, yaitu melalui seleksi mandiri, yang kedua melalui seleksi paguyuban. Karena kami dari paguyuban, otomatis kami wawancara sebagai internal, tapi kalau untuk yang secara umum nanti diwawancari oleh panitia begitu. Nah, karena dari paguyuban sendiri kami direkomendasikan, yang kemudian kami dibekali beberapa hal seperti dunia maritim itu apa, perkembangan blue economy seperti apa, kemudian perkembangan industri yang ada di Indonesia sekarang tuh bagaimana untuk mendukung Indonesia maju, kemudian tata cara kita untuk kuat menghadapi suatu hal push dari sana sini itu bagaimana mengontrolnya. Jadi kontrol sistem emotion kita tuh juga dipertanyakan di sana. Terus ketika kami ditunjuk apakah kita sudah siap, apakah kita gugup atau bagaimana, itu juga menjadi problematik di teman-teman di sana, karena ada yang kayak kaget harus tanyain apa ya, banyak fokus juga ya, yang fokus itu bener ya. banget gitu. Terus seleksi untuk mempersiapkan di sana selain fisik, mental dan lain sebagainya itu adalah tentang surat kesehatan gitu. Jadi ada beberapa teman yang harus melampirkan surat kesehatan terkait riwayat, karena ada beberapa teman kita yang ada yang punya asma atau asam lambung, jadi itu harus diperhatikan terkait kesehatan juga gitu. Dan saya sama Ahda ternyata alhamdulillah sehat dan tidak ada riwayat jiwa dan raga lah ya. Oke, berarti betul. Oke, sedikit aku simpulin tadi berarti pendaftaran dulu, administrasi, berkas dan sebagainya, dengan itu harus dipersiapkan dengan cara mental, baik secara mental dan administrasi, jadi ada CV dan juga ada surat kesehatan lah ya. Dan lampiran prestasi. Dan prestasinya juga. Oke, setelah itu tahap yang teman-teman lakuin itu apa sih waktu itu? Kami dibekali melalui Zoom meeting. Jadi ada beberapa barang. Jadi ternyata barang yang dibawa ke sana tuh sudah ada aturannya di sana. Contoh, example kayak baju kaos hitam harus 2. Kita dicek bener 2 bener 2. Kalau nggak 2, seketat itulah ya. Karena maritim itu ya. Korps tadi oke, wow. Terus siapa yang tidak bawa harus lapor kepada senior. Kenapa kamu tidak bawa? Sedangkan temanmu dibawa. Dia harus konsekuensi, karena kamu lupa ya mau tidak mau kamu harus ada konsekuensinya. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus bertanggung jawab gitu. Kemudian selain itu sebelum menuju ke sana kita mempersiapkannya, karena kami dari Jogja ya, jadi harus ada minat bakat yang budaya kita apa sih yang mau kita tampilkan di sana gitu. Waktu itu saya dan Ahda belajar di Nembang sama di Geguritan. Jadi kita kombinasikan budaya Jogja, memperkenalkan lagu-lagu Jawa, tembang dolanan seperti Jublak-jublak suwe, ora jamu. Jadi teman-teman karena nadanya lebih asik dibandingkan nembang biasanya, nggak bikin ngantuk, jadinya kita kolaborasikan dengan musik modern. Kemudian juga di sana juga kita ini setelah datang di Bumi Marinir kita melakukan pengecekan kembali ulang. Jadi ada registrasi yang dimana sesuai dengan KK, KTP. Registrasi ulang lah. Iya betul. Dan itu dicek lagi, kesehatan juga dicek lagi. Kemudian kita juga dibekali yang dinamakan ada pemberkasan yang bermaterai, yang dimana kita sudah sesuai dengan apa yang dikumpulkan seperti itu. Bahkan hari pertama ada yang sudah salah ya, ada yang kemarin ya. Dan itu sudah kena hukuman. Jadi selama kita menginjakan di Bumi Marinir pertama kali, apapun itu sudah salah atau sudah tertinggal, sudah ada konsekuensi dan juga peraturannya. Betul. Wow, cukup banyak ya ternyata. Betul ya. Tadi sekali. ada fokus-fokusnya juga cukup banyak, Betul. seleksi-seleksi yang ternyata cukup ketat juga ya. Betul. Nah,
pastinya kan saat teman-teman melaksanakan beberapa seleksi tadi ya, mulai dari awalnya tadi pendaftaran, terus ada technical meeting terlebih dahulu kan tadi, terus ada di sananya juga ada pemberkasan lagi dengan registrasi ulang, itu pun juga udah dinilai ya, kamu bawa apa aja, Betul, bahkan betul. tadi sempat dikatakan juga kamu Sesuai tidak. sesuai atau tidak, pakaian kamu sesuai atau tidak itu bahkan dinilai lah ya. Iya betul. Iya betul. Apa sih struggle teman-teman waktu itu gitu, struggle-nya mungkin apa ya yang dihadapi, bener-bener kayak aduh capek banget nih gini nih gitu. Ada gimana? Gimana ya? Kalau dari aku sendiri ya, kalau dari aku sendiri di sana tuh pastinya di sana lebih banyak tentang bina fisik gitu. Nah, jadi bina kita fisiknya, dilatih oke. terus fisiknya setiap kapanpun, pagi, malam, siang, sore dibina terus kita. Oh iya karena ternyata kalian berapa hari sih? 7 hari. 7 hari ya, 7 berarti hari ke-8. dari Iya. tanggal Dari tanggal 2 2 sampai 9. 2 sampai 9. Iya. Lumayan ya, 7 Lumayan. hari sama 7 hari. Berarti selama 7 hari juga dibina fisik terus Betul, menerus gitu. Iya, terus. Oke, Nah, terus lanjut. Nah, di situ selain bina fisik, yang struggle kita itu gimana? Pas makan siang, makan sore, malam Ketepatan tuh waktu ya. ketepatan waktu. Oke. Jadi kita hanya diberi waktu yang sangat singkat gitu untuk menghabiskan satu porsi makanan yang sudah disediakan. Nah, di situ banyak teman-teman yang kesusahan, bahkan ada yang metabolisme yang lambat itu. Jadi mereka harus kita bantu sebagai manusia yang punya jiwa korsa, ya kan? Iya betul. Nah, situ banyak sih pokoknya. Dia bisa diambil. Bisa diambil kayak- pokoknya. itu untuk struggle. Ya, walaupun se-struggle apapun itu juga tetap hal menyerukan. positifnya Ya, lah. kita Iya, ambil positifnya Nah, aja. Oke. Ya, Terus kemudian kita peduli akan kebersihan. Jadi betul. barak satu adalah punya keluarga. Jadi satu kotor semua. Ketika kita dipanggil satu hilang, kita harus peduli mana yang hilang, mana yang sakit, mana yang ini. Jadi di sana kita benar kompetisi, tapi empati, peduli itu harus gitu. Oke, Diwajibkan. cukup banyak juga ya ternyata Iya. apa yang bisa diambil dari itu. Nah, jadi kan struggles ini yang maksud mungkin yang bagian cerita sedih-sedihnya. Kalau Nah, sedih-sedihnya dari aku, mungkin lah ya kayak apa ya? Pisah sama teman-teman pertama. oke. Iya sih, Kita betul. nangis semua Sedih, ya. Oke. Terus kalau sedihnya tuh lihat teman yang sakit, karena waktu di Putri ada sempat dari Sulawesi kalau tidak salah, itu 4 hari dia sakit dan teman-teman tuh ada yang apatis. Dari sekian 28 putri yang paling peduli saya waktu itu. Jadi saya menemani dia, nyuapin dia dan sebagainya. Ternyata itu adalah momen yang dimana oh inikah yang dinamakan sendiri itu nggak bisa. Kita harus ada yang namanya manusia tergantung dengan orang lain gitu loh. Oke, Jadi nah sedihnya notes ya di teman-teman situ. semua itu. Kayak wow, ternyata menolong orang itu tanpa berdasarkan kita mau apa. Di luar kita memikirkan harus menjadi juara, di sana kita harus bisa bantu teman yang sakit tanpa memikirkan latar belakang dari mana, dia siapa, pada posisi seperti apa gitu. Jadi hati nurani itu memang ada, tergerak dengan sendirinya. Bahkan pada saat itu dia muntah gitu pun yang paling peduli pada saat itu adalah saya. Waktu itu saya membersihkan sampai dia nangis. Jadi kemarin Wow. kita waktu pisah tuh kayak makasih udah gini Oke, gini oke, gini. oke. Jadi kita belajar untuk tidak jijik dengan temannya sendiri gitu loh. Jadi apapun yang di situ kita harus bantu gitu. Jadi keluarga lah ya. Iya. Itu notes buat teman-teman ya. Ternyata saat kita terjun di sebuah kompetisi, terutama di pemilihan pageant kayak gini, ternyata kita tidak harus memikirkan diri kita sendiri. Betul banget. Kita harus memikirkan teman kita Betul. yang kita anggap sebagai keluarga baru kita. Betul, Karena betul terutama di sini kan ibaratnya sudah dididik ini tuh keluarga kalian. Betul banget, Jadi betul jaga banget. baik-baik. Nah, tadi juga sempat aku notes ada disiplin dan juga beberapa hal soal manajemen diri lah ya. Betul Betul banget. Semuanya. Nah, buat teman-teman semua nih, kalau pengen banget mau bergabung soal pageant ini adalah notes yang harus teman-teman ketahui seperti itu. Nah, tadi aku juga sempat dengar juga ya, tadi ada tembang-tembang juga. Wah, Iya. ini menarik ini karena jarang-jarang nih ada yang kecuali emang kalau dutanya terkait budaya ya. Tapi ini kan teman-teman ambilnya yang hampir kaitannya sama budaya itu dikit. Iya. Tapi teman-teman dengan gagah berani mengambil tema budaya dengan bentuk yang tembang dan juga keguritan, dan itu yang kalau saya sendiri agak cukup susah lah ya, agak cukup susah. Dan boleh diceritakan nggak waktu itu gimana persiapannya, terus waktu tampil gimana, ada groginya kah atau gimana waktu itu, coba
Sebenarnya persiapannya singkat banget. Cuman kita banget. saling Oke. meyakinkan satu sama lain kayak kita bisa karena memang dari daerah yang lainnya itu tuh heboh banget. Jadi karena kalau Padang kan ada kayak hiasan Iya, kepala. yang di kepala itu ya, Iya. pasti namanya itu yang di Terus kepala. kayak yang dari Sulawesi dia bawa tombak kayak gitu, benar-benar heboh gitu loh. Sedangkan Jawa itu kan nggak ada. Kalau mau nari bedoyo atau apa itu susah banget ya bagi kita. Akhirnya kita mengkolaborasikan di mana guguritan itu bukan jadi mengenalkan kepada budaya Jogja di dunia maritim. Identitas kita gitu ya. Gitu. Betul Jadi sekali. Yogyakarta banyak budaya, banyak potensi ekowisata, dan itu sempat juri kayak ternyata tuh puisi Jawa seperti ini, nadanya seperti ini gitu. Sempat apa ya, kemarin sempat miskom ya, mau milih puisinya bagaimana? Kenapa itu? Coba ceritain. Sulit. Jadi kita itu persiapannya singkat banget H-1. Iya, Wow. H-2. Amin Iya, dua. Amin 2. Jadi Oke. kita di tempat penginapan sebelum kita ke Bumi Cilandak itu ngulik kembali kita bagaimana budaya tuh kayak Jogja. apa? Jadi Apa ya ini mau ngapain ya? Iya. betul. Nah, jadi Oke. saya sendiri sebagai gitarisnya nih untuk apa tuh musikalisasi Menentukan puisi, nada. menentukan nadanya. Jadi mereka mau puisinya, lagunya itu saya agak kesulitan mau nentuin nada chordsnya itu. Soalnya agak Struggle banget sih itu struggle pasti. banget. Dan juga itu nadanya pasti naik turun kan. Nah, itu dari situ saya struggle-nya. Nah, dari itu juga puisinya sempet Ada miskom, kita mau gimana mau nih ya? gimana? Jadi di sana belajar yang namanya gak demam panggung. Jadi Iya. terjadi suatu hal, tapi kita kayak terlihat tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi kita, Improvisasi. Betul Iya, betul banget. sekali. Improvisasi. Oke. jadi kayak di sana kayak kita tidak terjadi apa-apa kayak masih asik-asik aja, jadi gak kelihatan salah, padahal ada sedikit miskom di Iya. nada itu. Benar. Gitu. Oke. Keren banget. Jadi ternyata juga teman-teman selain bawa budaya tadi, kita juga harus improvisasi tadi ya. Betul. Oke, cukup menarik teman-teman semua karena ternyata di Bahari, di sebuah dunia maritim yang ternyata hampir kita mengira tidak ada kaitannya dengan budaya, ternyata di situ bisa Banyak kita kemas dengan budaya, terutama dengan identitas kita sendiri, yaitu Benar Jogja istimewa Betul sekali. gitu ya. Oke, lanjut di topik yang terfokus di PP Maritimnya nih. Tadi kan ada seleksi, ada akuntansi. Nah, dengar ada juga program ya. Karena kemarin aku sempat lihat juga teman-teman di rame soalnya di DG Polke Show Jogja itu kan rame ada apa? Wah, ada postingan Ada sama Mbak Nurma nih di YouTube. Nah, teman-teman tuh bisa nggak sih ceritakan waktu itu bikin program apa di video tadi? Mungkin salah satu mau dari Ada dulu atau dari Mbak Nurma dulu. Oke. Silakan. Jadi kita ada program kelompok sama individu. Kalau kelompoknya itu kita go to school namanya KTC, yang dimana kita mau mengenalkan budaya maritim yang ada di Jogja kepada generasi-generasi muda, baik dari anak-anak SD sampai mahasiswa-mahasiswa. Karena sebenarnya Jogja ini punya perkembangan ekowisata yang bagus banget. Yang dimana kita harus kenalin bagaimana peduli dengan lingkungan, bagaimana tentang pedulinya kita kebersihan di pantai, pesisir pantai, kesehatan bagi para nelayan, pengolahan ikan untuk menjadi sumber perekonomian di pesisir pantai, brandingnya seperti apa begitu. Kemudian kalau dari program individu aku, yaitu mengkolaborasikan inovasi teknologi di dunia kesehatan, karena aku di bagian sanitasi dan mendapatkan predikat lingkungan hidup, di mana aku pengen banget membuat suatu gerakan yang dimana itu nantinya berhubungan dengan maritim dan kesehatan. Salah satunya adalah produk yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, di Pantai Parangtritis masih ada produk-produk yang packagingnya masih belum sesuai dengan betul, brandingnya juga peraturan gitu ya. ya, akhirnya aku pengen menggandeng duta-duta yang ada di di Jawa, di daerah istimewa Yogyakarta, di mana membantu bagaimana cara nge-branding produk itu, kemudian mengenalkan kepada duta-duta, kepada dinas-dinas yang nantinya bisa bekerja sama untuk menaikkan UMKM yang ada di sana. Gitu. Keren banget. Kita kasih tepuk tangan buat mereka deh. Keren banget sumpah. Itu karena apa ya? Selain buat program kalian sendiri, jadi itu win-win situation ya buat buat apa namanya? Buat environment, buat lingkungan, buat masyarakat juga ternyata cukup berpengaruh. Jadi itu berdampak. Jadi teman-teman kita harus berdampak juga pada lingkungan kita. Nah, kalau dari Mas Ada sendiri, tadi masih kelompok ya, masih kelompok ya. Iya, masih kelompok. Nah, dari individunya dulu deh, individu. Kalau yang individu, aku pengen banget sebenarnya mengajak duta-duta lagi sama dinas-dinas, yaitu terkait karena
di Jogja salah satu pantainya itu Pantai Kuaru itu udah abrasi, kemudian tidak ada yang namanya pembenahan atau pencegahan, yaitu ya ada penanaman mangrove gitu. Jadi pengen bekerja sama dengan dinas lingkungan terkait pembibitan, kemudian bekerja sama dengan dinas kelautan terkait posisi bagaimana yang harus kita tanam, kemudian yang ketiga dinas olahraga menggerakkan generasi-generasi muda dan duta-duta yang dimana untuk branding daerah istimewa Yogyakarta ini bisa kok dibenahi dengan cara yang nantinya mangrove ini bisa menjadikan ekowisata dan perbaikan dari biota ekosistem yang ada di situ. Begitu pengennya. Jadi ada dari alam, dari ada pesisir pantainya juga diunggulkan begitu. Pengennya. Keren banget ya dari Mbak Norma. Tadi ada yang kelompoknya dengan Quest to School, kemudian tadi untuk yang individu mau apa namanya pelestarian mangrove ya. Iya, soalnya betul. di pantai mana tadi? Kuaru Itu ada terjadi abrasi teman-teman. Jadi abrasi itu pengikisan Pengikisan bibir pesisir pantai ya, pantai, bibir betul, pantai. betul. Nah, oke. Terus dari Mas Ada sendiri, Kalau dari saya sendiri sih sempat ingin melanjutkan kembali program kemarin seperti Blue Economy. Nah, Blue Economy yang ini mencakup tidak hanya pariwisata ataupun penjualan produk-produk maritim. Nah, sini kita juga memperketat atau menaikkan sektor adat istiadat bahkan budaya yang ada di Jogja ataupun di Indonesia ini. Nah, di sini kita juga saya sebagai anak keperawatan sendiri ingin mengajak dinas olahraga untuk mengembangkan kembali bagaimana cara menjaga kesehatan walaupun kita berada di tempat yang jauh gitu. Nah, kita sebagai maritim bahkan nanti pasti ada audiensi ya Kak ya ke beberapa dinas bahkan kita akan diajak misalkan ada acara kunjungan kapal mana gitu. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri bagaimana ketahanan tubuh kita gitu. Ya, sekiranya sosialisasi seperti itu lah. penyuluhan lah. Iya, betul sekali. Oke, keren banget dari Mbak Norma dan juga Mas Ada ini karena mereka benar-benar mencoba untuk lebih berdampak kepada lingkungannya masing-masing, terutama pada masyarakat. Tadi sempat aku notes ada yang berdampak dengan UMKM karena itu butuh banget teman-teman semua. UMKM ini adalah salah satu proyek yang penting untuk negara kita karena juga bisa memperluas cakupan pendapatan per kapita di negara kita. Itu. Nah, tadi aku juga sempat notes nih, teman-teman kan mau bikin program yang itu ada kaitannya sama kesehatan juga. Betul. Nah, itu juga salah satu branding teman-teman ya karena memang teman-teman jadi Poltekkes Jogja. Betul. Jadi makanya pengen membawa kesehatan dan juga budaya yang ada di Yogyakarta. Betul sekali. Keren. Oke, terus selanjutnya nih, tadi kan program udah, terus tujuan dari PP Maritim udah, terus tip and trick tadi juga udah. Nah, mungkin aku mau izin tanya nih buat biar teman-teman juga tahu selain tadi bergeraknya tadi kan di program pribadi ya. Nah, kalau di PP Maritim sendiri nih ada apa aja sih programnya? Apakah nanti sama teman-teman ikut di di kegiatan permaritiman di korps tadi atau bagaimana? Kalau dari PP Maritim sendiri, jadi nanti kita ada undangan yang dimana nantinya kita bisa membantu seperti kayak di Mabes AL atau Markas Besar Angkatan Laut, seperti acara-acara penting dengan menteri atau dari Menteri Luar Negeri dalam negeri itu nanti kita bisa menjadi orang yang sebagai IO-nya adalah mendampingi beliau-beliau. Kemudian ada kegiatan-kegiatan sebagai narasumber, kita juga bisa mendampingi. Selain itu juga kegiatan untuk perkembangan UMKM yang ada di Indonesia kita bisa diikut sertakan. Kemudian kegiatan-kegiatan ketika ada dari Presiden luar negeri dan lain sebagainya, kita juga bisa mendampingi yang dimana kita mengenalkan budaya kita di dunia maritim, salah satunya begitu. Kemudian selain itu juga kita juga bisa mendampingi di daerah kita sendiri. Kalau di Jogja namanya Lanal ya, bukan. Apa jadi itu Lanal? Lanal itu Lantamal Angkatan Laut. Jadi kalau di pusat itu namanya Mabes AL, kalau di provinsi namanya Lanal dan Lantamal. Gitu. Jadi karena Jogja itu hanya punya pelabuhan kecil di Gunung Kidul, beda dengan yang lainnya ya pasti. Karena kayak posisi ke pantai kita ada pantai selatan, iya, jadi tidak bisa untuk ada pelabuhan. Akhirnya ada sih di Gunung Kidul. Jadi kita nanti bisa mendampingi bagaimana perkembangan pelabuhan di sana bersama Bapak dan Lanal. Selain itu juga
menemani Ibu Jala Sinastri atau istri dari Bapak dan Lana, kegiatan-kegiatan seperti table manner, sosialisasi, kemudian edukasi kepada anak-anak baik di panti maupun tidak, kemudian kita mensosialisasikan di lingkungan umum gerakan-gerakan yang apa perlu kita lakukan untuk masyarakat peduli dengan laut kita, pantai Berkampanye. kita. Iya betul, Kampanye. seperti itu. Ya cukup banyak. Ada tambahan mungkin dari Mas Sahda? Ngomong-ngomong masalah sosialisasi Hmm. tentang kesehatan ini juga dari PPMI, paguyuban PPMI itu sendiri juga mempersiapkan yang namanya mobil kesehatan. Betul. Ya. Nah, jadi mobil kesehatan itu dapat dikirimkan ke provinsi masing-masing, bahkan atau mungkin ada di masing-masing provinsi itu udah ada. Nah, itu bisa kita koordinasikan gunakan dan kita koordinasikan dengan bagian paguyuban PPM-nya untuk apa dan sasarannya kemana saja, pastinya ke masyarakat yang ada di provinsi ini. Nah, di situ banyak pokoknya untuk tes darah, untuk gizi itu Stunting. Iya. Stunting. Betul. Yang Jadi- akhir-akhir Karena itu lagi marak banget stunting. Iya, benar-benar. karena Benar-benar. di PPMI Maritim juga untuk topik yang sering dibahas tuh masalah stunting Benar terus sekali. stunting terus. Jadi kita perlu banget untuk sosialisasi stunting kepada anak-anak kan. Iya. Oke, ternyata banyak banget nih teman-teman semua PP Maritim yang awalnya saya sendiri mengira kalau oh ya udah berarti fokusnya di perikanan, Laut gitu ya. maut, bahari gitulah ya tak kira. Tapi ternyata ada juga di fokus di budaya tadi, ada di kesehatannya juga, Iya. bahkan tadi fokus ke gizi juga Iya karena tadi betul ada betul. ada stunting juga ya. Kan? Iya betul betul. Wah keren banget. Jadi buat teman-teman nih, notes buat teman-teman kalau pengen join di salah satu pageant terutama di PP Maritim nasional, nanti juga bisa menghubungi dari Mbak Nurma dan Ya, juga betul, Mas betul. Ada yang ada di sini. Nah, mungkin karena ini waktunya udah cukup banyak, sebenarnya ada banyak banget yang bisa kita obrolin, tapi mungkin kita lanjutkan di lain waktu. Mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton nanti biar lebih pengen join, terutama sebagai orang yang lebih bermanfaat di masyarakatnya seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan atau closing statement dari Mas Ada atau Mbak Nurma. Mungkin dari Mas Ada dulu. Oke, closing statement pokoknya kalian untuk ngikutin ajang-ajang perlombaan itu gak usah takut. Kita coba dulu, masalah menang atau kalah itu di terakhiran. Yang penting kalian itu udah berani. Di sini kita menerapkan 4B. Brain, beauty, Oke. behavior, and juga yang terakhir ini bravery. Oke. Bravery itu paling Bravery. penting. Berani. Jadi, berani kalian untuk mengikuti ajang nasional. Jadi kita melawan semua orang semua Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia kita berkompetisi tuh. Nah, untuk menang kalah itu nanti aja. Jadi yang penting kalian berani untuk mencoba. Apa salahnya? Betul banget. Just do it, berani aja. Betul Oke. sekali. Kalau dari Mbak Nurma nih, Kesempatan tidak datang 2 kali. Oke. Selagi masih ada kesempatan, jangan pernah takut mencoba. Karena kesempatan itu selalu ada di sekitar kita. Kalau tidak diambil pasti rugi. oke, dari Mas Ada dan juga Mbak Nurma, closing statement keren banget. Bener apa teman-teman? Jadi just do it aja, berani, kesempatan gak datang 2 kali. Mungkin itu saja dari kami bertiga. Dari saya sendiri pamit undur diri. Saya Halim, sampai jumpa di kukusan lainnya. Dadah.